Baik, selamat pagi Bapak Ibu dosen sekalian dan rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Haryoko dari IF 103 Unsia 2025. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi perhitungan atau program kasir pada form 1 dan form 2. Jadi di sini saya membuat dua form. Form pertama ini untuk halaman login. Yang pertama saya lakukan adalah mendesain dulu di form 1 ini, desainnya seperti apa. Jadi di sini ada text box 1, lalu ada text box 2, kemudian dua tombol, yaitu button 1 sama button 2. Di form 1 ini saya desain hanya dua tombol ini. Yang pertama tombol exit ini saya hanya meletakkan perintah ketika diklik me.close, ketika itu terjadi ditekan maka aplikasi akan keluar. Lalu yang di login di sini saya pertama-tama mengkonversi ya dari textbox 1 sama textbox 2 yaitu username sama password tadi untuk dijadikan variabel baru bernama username sama password dalam bentuk string tipe datanya. Di sini saya melakukan kondisi if else username sama password ketika dimasuki atau tidak diisi atau kosong, maka dia akan ada notifikasi pesan yang keluar untuk mengisi form ini terlebih dahulu dalam bahasa Inggris. Kemudian yang lain bila ini tidak dilakukan adalah struktur bersarang if else-nya ya. Untuk username sama adminnya ketika diisi password menggunakan admin keduanya ini, maka akan ada notifikasi login berhasil. Lalu ada perintah form 2 ini akan keluar dan form yang pertama ini akan tertutup. Bila kedua kondisi ini tidak tercapai, maka akan untuk yang lain-lainnya adalah username atau password salah notifikasinya. Kemudian dia akan otomatis menghapus apa yang ditulis di username sama passwordnya. Oke, kita coba jalankan untuk form 1 ini. Nah, di sini kita coba kita kosongkan ya pertama. Maka akan notifikasi please fill this form. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kondisi yang lain ketika saya coba masukkan di sini username misalnya benar, tapi passwordnya kosong, tetap akan ada notifikasi username atau password salah. Kemudian saya coba di sini passwordnya benar, tapi username-nya tidak diisi, juga akan keluar notifikasi username atau password salah. Bila kondisi if-nya yang bersarang ini kita coba masukkan kondisi admin, yaitu benar semua ya ini, maka akan ada notifikasi login berhasil. Dan akan keluar pop-up form 2-nya seperti ini. Nah, yang ini saya coba lagi. Untuk yang tombol exit, ketika ditekan, maka aplikasi akan keluar. Baik, kita menuju ke form 2-nya. Form 2 ini aplikasi saya desain dulu juga. Saya letakkan label dan picture box ini untuk sebagai aksesoris. Kemudian jenis makanan ini saya desain sesuai kategori makanannya. Misalnya makanan utama, cemilan, sama minuman. Ketika dipilih salah satu kategori, maka akan tertampil uh, nama makanan yang menjadi bagian dalam kategori tersebut. Kemudian di sini saya letakkan juga nama Rick Abdon untuk sebagai user bebas mengatur mau jumlah makanan yang mau dibeli berapa. Di sini ada picture box yang saya sudah buat agar sesuai dengan nama makanan yang keluar di sini. Di sini adalah uh, text box 5 untuk memunculkan harga satuan dari makanan tersebut. Hitung ini untuk mengkalkulasi operasi ya dari nama makanan di sini harganya berapa.
nanti dikalikan jumlah. Di sini jumlahnya dengan harga makanan akan keluar tampilkan di total harga di sini. Kemudian batal ini adalah tombol 2 untuk membersihkan atau em, mereset kembali apa yang dipesan di awal. Kemudian uang diterima ini ketika total harga di sini sudah tertampil, misalnya 50.000 dan uang diterima di sini kita input 100.000, maka di sini di text box 3 akan tertampil uang kembaliannya. Untuk exit di sini ketika ditekan sama seperti form 1 akan mengeluarkan aplikasi. Kita coba dulu. Yang pertama saya lakukan di sini adalah memprogram form 2-nya dulu. Saya masuk. Nah, yang di sini adalah saya tuliskan kategori makanan dulu ya. Saya tambahkan makanan utama, cemilan sama minuman, menambahkan 3 eh, jenis makanan ini ke dalam combo box. Kemudian saya tuliskan fungsinya di luar dari form 2-nya, tapi di sini memakai eh, struktur kontrol yang bernama case, hampir mirip seperti if else. Di sini saya mendeklarasikan bahwa harga yang keluar dalam bentuk desimal ini terpicu atau melalui proses fungsi ketika ada uh, jenis data berupa teks yaitu nasi goreng. Nah, misalnya ini keluar. Ketika keluar maka desimal angka harganya akan terproses di sini. Saya masukkan semuanya di sini. Kemudian saya tutup, else, return tidak ada lagi, and select dan isinya selesai. Kemudian ke tombol hitung yaitu button 1. Nah, ketika diklik, saya menggunakan keputusan, fungsi keputusan ya if else ini untuk memunculkan notifikasi yaitu jika combo box 1 ini jenis makanan, combo box 2 nama makanan, dan text box 5 di sini. Ini combo box 1, combo box 2 itu dan text box 5 ini ketika combo box 1 sama combo box 2 tidak diisi nama makanan dan jenis makanannya, maka akan ada notifikasi pilih jenis makanan dan pilih makanan yang dibeli terlebih dahulu. Dan text box 5 ini juga akan ada notifikasi pilih makanan yang dibeli bila ada tombol-tombol lain. Ini saya buat value ya. Nah, di sini juga saya juga membuat variabel untuk dim ini yang diambil dari menghitung value textbook 5 dalam bentuk karakter karena kita inputnya hanya berupa karakter angka tidak dicampur dengan tipe data yang lain, maka saya pakai val agar memudahkan aja. Misalnya dari textbook 5 ini, textbook 5 berarti dari satuan harga saya ubah jadi harga satuan sebagai desimal. Kemudian numeric updown juga saya buat sebagai nama jumlah item sebagai desimal. Dan total harganya ini sebagai desimal. Maka rumus total harga di sini adalah harga satuannya dikali jumlah item. Kemudian saya kembalikan ke textbox 1 sama textbox 5 yaitu di sini. Saya kembalikan ke harga satuan ini untuk textbox 5 sama textbox 1 total harganya di sini. Saya kembalikan ke tempatnya masing-masing dalam bentuk string jenis datanya. Nah, ini string juga. Baik, kita ke textbook 2, button 2 ya. Ini untuk membuat ketika tombol ditekan, button 2-nya diklik, maka combo box 1 sama combo box 2 karena dalam bentuk berupa data
indeks, maka dia untuk mengosongkannya -1 karena dia tuh integer ya. Integer kan harus bilangan bulat ya, sedangkan bilangan bulat kan tidak ada min ya, maka pakai -1. Sedangkan numeric up-down tuh juga pasti desimal, makanya 0 adalah bilangan kecil karena -1, -2 juga termasuk eh, bisa masuk, makanya kita buat 0. Untuk text box kita pakai tanda kutip 2 ini untuk mengosongkan yang artinya tidak ada pernyataan ya. Nah, ini untuk eh, mereset input yang dimasukkan. Kemudian kita ke yang sini, yang atas. Jenis makanan ini saya masukkan juga memakai struktur case sebagai objek. Yang pertama saya bersihkan dulu karena ketika kita input pasti eh, jenis makanan apa nama makanannya pasti berulang kali akan keluar ya, maka sini ada perintah untuk clear dulu dan bersihkan text box-nya. Kemudian saya input ketika makanan utama sebagai kategori makanan keluar akan tertampil nama makanannya. Begitu juga dengan cemilan akan keluar nama makanan. Minuman, kategori minuman akan keluar teh kopi dan seterusnya. Untuk nama makanan di sini combo box 2 saya hanya input gambarnya ya. Saya masukkan dulu gambarnya ke dalam sini picture box 2 sini. Kemudian saya menuju sini. Saya mencocokkan nama file dalam memori dan juga nama filenya di sini agar sesuai antara resource-nya sama picture namanya yang akan ditampilkan di visual sini, Visual Studio. Ketika nama makanan nanti nama makanannya keluar, maka gambarnya akan tertampil dalam picture box 2. Kemudian total harga saya tidak program karena di sini hanya untuk menampilkan saja. Nah, uang diterima di sini saya buat variabel baru dulu ya, textbox 1. Ini perintah eh, untuk membersihkan komanya karena dalam teks. Jadi saya meminta dia untuk membersihkan komanya, kemudian menampilkannya ke teks. Dari textbox 1 kita bersihkan komanya, kemudian kita minta tampil ke dalam bentuk variabel total bayar sebagai jenis data string. Textbox 4 begitu juga dalam bentuk string dalam variabel uang diterima. Sama halnya di sini total bayar sama uang diterima kita pakai cdec convert convert desimal ke dalam variabel total bayar sama uang diterima. Dan saya juga convert uang kembali ini sebagai desimal untuk semuanya ini dilakukan untuk perhitungan ini. Uang kembali adalah uang diterima dikurangi total bayar. Kemudian saya kembalikan lagi dalam rumus matematika mana dengan math ini perumpamannya 0 dan uang kembali tentunya karena uang kembali lebih besar dari 0 maka akan tertampil uang kembalinya ke dalam textbook 3. Ini textbook 3. Kemudian uang kembali tidak saya isi. Dan terakhir untuk tombol exit saya isi seperti form 1 dengan perintah application exit. Jadi ketika ditekan aplikasi akan keluar. Kita coba kita isi dengan username dan password yang benar. Login berhasil. Nah, ini kita coba masukkan berdasarkan kategorinya. Misalnya makanan utama, maka nama makanannya akan tampil di sini. Nah, ketika saya coba cemilan, sama kategorinya akan berubah. Minuman juga seperti itu. Kita coba masukkan kopi. Misalnya kita tambahkan 1, 2. Di sini tidak berubah karena ini hanya harga satuan ya.
Kemudian ketika kita tekan hitung, maka akan tampil eh, harga makanan dikalikan dengan jumlahnya di sini 20.000. Saya kita coba misalnya isikan 50.000, maka akan dikurangi uang diterima dikurangi total harganya akan keluar di sini uang kembalinya. Seperti itu. Nah, di sini tombol batal untuk mereset lagi seperti semula. Dan exit aplikasi adalah ketika ditekan maka aplikasinya akan keluar. Nah, demikian penjelasan saya tentang langkah pembuatan form 1 dan form 2 aplikasi program kasir ini. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.